Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kami semua masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasanah dengan NIM R1C121040. Di sini kelompok kami akan memperkenalkan salah satu sejarah vulkanologi gunung berapi, yaitu Gunung Bromo. Tetapi saya sendiri akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya Gunung Bromo serta tipe dari gunung tersebut. Nah, Gunung Bromo ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo ini terkenal sebagai objek wisata utama di Provinsi Jawa Timur. Proses terbentuknya Gunung Bromo ini menurut sejarah berawal dari dua gunung yang saling berimpitan satu sama lain, yaitu Gunung Tengger yang berada pada ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan gunung terbesar dan tertinggi pada waktu itu. Kemudian terjadi letusan kecil, lalu materi vulkanik terlempar ke tenggara sehingga membentuk lembah besar dan dalam. Letusan dahsyat ini kemudian menciptakan kaldera dengan diameter lebih dari 8 km. Karena dalamnya kaldera, materi vulkanik letusan lanjutan tertumpuk di dalam dan sekarang menjadi lautan pasir dan diduga dulu kala pernah terisi oleh air dan kemudian aktivitas lanjutan, yaitu munculnya lorong magma di tengah-tengah kaldera sehingga muncul gunung-gunung baru, salah satunya yaitu Gunung Bromo ini. Gunung Bromo sendiri termasuk ke dalam tipe Gunung Api Mar atau Gunung Api Corong. Nah, Gunung Api Mar sendiri adalah gunung api yang memiliki kawah gunung berapi yang luas, namun rata, yang terbentuk dari letusan freatomagmatik, yaitu sebuah ledakan yang terjadi ketika air datang ke dalam kontak dengan panas, lava, atau magma. Gunung Api Mar ini mengisi dengan air untuk membentuk relatif yang dangkal, danau kawah, dan juga disebut sebagai mar. Proses terjadinya berasal dari letusan besar yang kemudian membentuk lubang yang besar dan berada di puncaknya. Material yang dikeluarkan oleh Gunung Api Mar adalah benda padat dan juga eflata. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rona Saraswana dengan NIM R1C121026. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Jadi, salah satu tipe letusan Gunung Api Bromo adalah letusan vulkanik tipe B. Selama abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli 2019. Sepanjang sejarah, karakter erupsi bersifat efusif dan eksplosif dari kawah pusat. Setiap kali erupsi menyemburkan abu, pasir, lapilli, dan kadang-kadang melontarkan bongkah lava dan bom vulkanik. Kecuali pada tahun 1980, pada dasar kawah terbentuk sumbat lava. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfinarmianti Batamba dengan NIM R1C121024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya sebelumnya.
Baik, langsung saja. Sisa-sisa letusan Gunung Bromo dapat menghasilkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan lahan pertanian, seperti melimpahnya bahan galian pasir dan batu yang berguna untuk membangun rumah, memberikan mata pencarian baru bagi penambang pasir dan batu. Banyak ditemukan mata air panas yang bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Lalu, dampak letusannya yaitu abu vulkanik dari erupsi Gunung Bromo mengakibatkan kerusakan pada rumah penduduk, gangguan aktivitas penerbangan, gangguan kesehatan pada pernapasan, rusaknya lahan pertanian yang mengakibatkan tanaman mati hingga gagal panen, kerusakan pada infrastruktur jalan, matinya sumber air bersih, dan terhentinya aktivitas manusia. Lalu, metode jenis pemantauan aktivitasnya telah secara rutin digunakan untuk aktivitas vulkanis Gunung Api Bromo, diantaranya metode-metode seismik dan metode pemantauan deformasi dengan menggunakan sifat datar, EDM, dan GPS. Tim pemantauan utama adalah Direktorat Vulkanologi yang bekerja sama dengan berbagai institusi baik nasional maupun internasional, diantaranya dengan KK Geodesi FTSL ITB untuk pemantauan deformasi dengan GPS. Untuk memantau aktivitas seismik di Gunung Bromo, Direktorat Vulkanologi bekerja sama dengan institusi internasional telah memasang stasiun pengamat gempa di sekitar kawah Gunung Bromo. Kemudian datanya dikirim secara otomatis melalui telemetri. Metode seismik yang menggunakan sensor seismometer ini pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi aktivitas yang terjadi di dalam gunung api. Untuk memantau aktivitas seismik di Gunung Bromo, Direktorat Vulkanologi bekerja sama dengan institusi internasional. Baik, adapun cerita rakyat yang berkembang dari Gunung Bromo yaitu dimulai dari suku Tengger adalah masyarakat asli yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, yaitu masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Nah, pada saat itu terjadi perang di Majapahit. Untuk menyelamatkan diri, maka sebagian dari warganya melarikan diri menuju lereng Gunung Bromo dan Pulau Bali. Berdasarkan sejarah itu, maka banyak persamaan antara masyarakat Hindu Tengger, Bromo maupun Bali. Nama dari suku Tengger sendiri diambil dari nama tokoh legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Joko Seger adalah putra dari seorang Brahmana yang bijak, sedangkan Roro Anteng adalah putri bangsawan keturunan Majapahit yang dipercaya sebagai titisan dewa yang memiliki paras yang cantik jelita. Singkat cerita, kecantikan Roro Anteng yang begitu terkenal hingga diketahui oleh seorang pertapa sakti dan berwujud raksasa yang dikenal dengan nama Kiai Bima. Nah, Kiai Bima ini tinggal di lereng Gunung Bromo. Kemudian pertapa itu datanglah ke rumah Roro Anteng dengan maksud untuk meminangnya, dengan ancaman akan menghancurkan seluruh desa jika niatnya ini ditolak. Keinginan sang pertapa ini belum diterima oleh si gadis, karena hatinya hanya untuk Joko Seger. Namun, di samping itu, si gadis merasa khawatir akan terancam dari sang pertapa dan membinasakan seluruh desa jika lamarannya ditolak. Peristiwa munculnya Gunung Batok sang pertapa terus mendesak hingga akhirnya si gadis Roro Anteng membuat syarat kepada pertapa sakti untuk membuatkan danau di atas Gunung Bromo, dan harus selesai dalam waktu semalam sebelum ayam jantan berkokok. Kemudian Kiai Bima sang pertapa yang sakti mandraguna itu pun tertawa karena permintaannya itu cukup mudah baginya, dan akhirnya diterimalah syarat itu dan langsung dikerjakan.
Karena takut syarat itu berhasil, Roro Anteng bermaksud untuk menggagalkannya, yaitu dengan mengajak perempuan-perempuan di desanya menumbuk padi di atas lesung, sedangkan para lelakinya membakar jerami di ufuk timur agar ayam segera berkokok. Kiai Bima merasa kesal mendengar ayam berkokok karena menganggap gagal memenuhi syarat dan batal untuk menikah dengan Roro Anteng. Sehingga batok atau tempurung kelapa ini yang dia gunakan mengeruk tanah untuk membuat danau di atas gunung. Dilempar begitu saja hingga jatuh ke tanah dan jadilah Gunung Batok. Masalah dengan Kiai Bima sudah teratasi dan kembalilah Roro Anteng kepada Joko Seger dan akhirnya menikah. Lalu pasangan ini hidup tentram tinggal di lereng Gunung Bromo. Penduduk asli Gunung Bromo berkaitan erat dengan cerita legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Berdasarkan cerita sejarah dan legenda Gunung Bromo, bahwa nama suku Tengger diambil dari suku kata awal dari nama kedua pasangan tersebut. Nah, pernikahan mereka ini tak kunjung diberikan keturunan. Pada akhirnya, kedua pasangan Joko Seger dan Roro Anteng bersemedi di Gunung Bromo dengan harapan agar segera diberikan keturunan oleh Sang Hyang Widi. Setelah beberapa hari mereka bersemedi, muncullah bisikan suara goib bahwa keinginannya itu akan terwujud. Namun, anak keturunan yang terakhir harus dikorbankan ke dalam kawah Gunung Bromo. Tanpa pikir panjang, mereka pun menyanggupi suara gaib tersebut. Tak lama setelah pulang dari bersemedi, Roro Anteng hamil dan memiliki anak. Beberapa tahun berlalu hingga tibalah waktu di mana janji untuk mengorbankan anak terakhirnya ke kawah Bromo ditagih. Nah, Roro Anteng dan Joko Seger memiliki 25 putra. Dan putra terakhir bernama Jaka Kesuma yang cerdas, tangkas, dan juga tampan. Pada suatu malam, Jaka Segar ini bermimpi ditegur sang dewa untuk menepati janjinya dengan mengorbankan putra bungsunya sebagai sesajen ke kawah Gunung Bromo. Jika tidak ditepati, maka desa akan diterpa malapetaka. Mimpi sang ayah diceritakanlah kepada sang anak Jaka Kusuma. Dengan bijaknya, sang putra bersedia untuk memenuhi janji tersebut demi keluarga dan masyarakat. Pada tanggal 14 bulan Kesada saat purnama, Jaka Kesumar ini diantar oleh keluarga dan warga desa pergi ke kawah Bromo. Kemudian, Jaka Kesuma menceburkan dirinya dan berucap, "Berikanlah aku hasil ladang di setiap tanggal 14 bulan Kasada." Nah, sejak itulah selalu diperingati upacara Kasada Bromo oleh suku Tengger, masyarakat asli di lereng Gunung Bromo ini. Bukti fisik yang menjadi saksi cerita sejarah dan legenda asal-usul dari Gunung Bromo Tengger ini hingga kini masih berdiri dengan kokoh,
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman kelompok saya menutup presentasi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.